Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Tentang bersyukur ini kita diingatkan oleh sebuah pesan dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah berpesan, "Aktsiru dzikra hadhihi an-ni'am fa inna dzikraha syukruha." Kata beliau, perbanyaklah mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Mengingat dan merenungkan nikmat-nikmat Allah di dalam kehidupan ini, karena hanya dengan mengingat saja itu sudah termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum beraksi apa-apa, kita ingat, ya Allah, iya ya Allah, dahulu saya pernah begini, saya pernah mendapatkan ini. Hanya mengingat saja, kata beliau, fa inna dzikraha syukruha. Karena dengan mengingat itu sudah termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa 'alimun aw muta'allimun aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan riwayat hadis ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi dalam hadis ini, ketahuilah sesungguhnya dunia itu, kata Nabi, dunia dan seisinya itu mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia dan seisinya itu terlaknat atau tercela. Ini bukan berarti Rasulullah suka mencela, tidak. Ya, pesan ini sebagai pengingat bagi kita. Mungkin sebagian kita sudah pernah lupa atau tidak pernah tahu tentang hakikat dunia. Dari itu Rasulullah menyampaikan, bukan berarti Rasulullah suka mencela, suka menghujat, tidak. Sebagai pengingat saja. Ketahuilah, kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia itu mal'unun ma fiha. Dunia dan seisinya itu dilaknat atau tercela. Ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya dunia itu adalah menjauhkan kita, melalaikan kita. Tentu yang dijauhkan dari mengingat Allah, yang terlengahkan atau terlalaikan oleh dunia tidak semua orang. Tetapi jelas ini pengingat dari Rasulullah SAW. Kecuali ada pengecualian yang tidak dilaknat, atau ada pengecualian yang tidak tercela. Apa itu? Kata Nabi SAW, illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Kecuali
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma walahu, dan segala sesuatu yang mengarahkan kita, segala sesuatu yang akan menggiring kita untuk selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak tercela, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wa alimun au muta'allimun, dan orang yang alim dan orang yang berilmu itu tidak tercela, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita belum termasuk menjadi orang yang berilmu, atau kata Nabi au muta'allimun, atau orang yang sedang mencari ilmu. Subhanallah, mulia sekali. Orang yang sudah berilmu atau orang yang hamba-hamba Allah yang sedang mencari ilmu, sedang menuntut ilmu, sedang dalam proses menuntut ilmu, itu dijadikan sebagai pengecualian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah itu hal yang penting. Banyak ayat-ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis Nabi yang menyampaikan fadilah-fadilah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira, ya, zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari. Zikran katsira. Dalam ayat ini ada hal yang penting, ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang banyak. Mungkin sebagian kita pernah bertanya, saya sudah pernah berzikir, saya sudah berzikir, tetapi kok zikir saya belum membuahkan hasil, ya, atau zikir saya belum berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan selalu berzikir kepada Allah, hati kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tenang di dalam hidup ini. Tidak ada keresahan, tidak ada ketakutan yang berlebihan di dalam hidup ini. Tetapi kita pernah bertanya, kenapa zikir saya belum membuahkan hasil? Kenapa zikir saya belum bermanfaat bagi kehidupan saya? Jawabannya sederhana jamaah sekalian, yaitu pesan Allah, zikran katsira. Barangkali zikir kita selama ini belum termasuk zikir yang banyak, yaitu zikran katsira. Banyak itu tentu, ya, kita sudah memahami, tidak cukup dengan 3 bilangan atau 10 saja. Diusahakan sebanyak-banyak mungkin kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kecuali orang yang berilmu, ya. Dalam hadis ini kita dapatkan pelajaran bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi, ya, orang yang berilmu dan dunia keilmuan. Ilmu dan keilmuan itu dalam Islam sangat dijunjung tinggi. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita beribadah kepada Allah bukan karena kebodohan. Begitu mulianya ilmu dalam Islam, ya. Allah Subhanahu wa taala kita sembah bukan dengan kebodohan, tetapi dengan ilmu. Dari itu, ilmu memiliki posisi yang istimewa di dalam Islam. Di saat kita bertanya, ilmu apakah yang dimaksud dalam hadis ini? Secara umum, semua ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia itu didukung oleh Islam. Ya, apa saja, bukan hanya ilmu agama saja. Tetapi kalau ditanya, memang ada makna yang khusus di sini, yaitu apa? Ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dengan ilmu tersebut kita mau taat kepada Allah. Setelah kita kenal, kita mau taat, kita ingin dicintai, kita ingin disayangi oleh Allah. Itu karena ilmu tersebut. Itulah, ya, karena ilmu itu bisa menggiring kita kepada mengenal Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini dijadikan pengecualian bagi Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kecuali
zikrullah dan segala sesuatu yang menggiring kita untuk ingat Allah, dan orang yang berilmu dan orang yang sedang menuntut ilmu. Itu dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk setidaknya dari 3 poin ini, ya, termasuk hamba yang senang berzikir kepada Allah. Maka kita tidak termasuk, sekalipun kita berada di dunia, kita tidak termasuk yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu, syukur alhamdulillah, pada dasarnya semua kita sudah berilmu karena kita sudah pernah menuntut ilmu. Tapi pertanyaannya, apakah dengan ilmu tersebut kita bisa kenal dengan Sang Khalik, dengan Allah? Apakah dengan ilmu tersebut kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan yang besar. Atau kalaupun kita belum menjadi orang yang berilmu, setidaknya kita termasuk orang yang sedang mencari ilmu atau sedang menuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Semoga khutbah yang sederhana dan singkat ini bermanfaat, terutama bagi khotib yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها ونصلي ونسلم على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بيادها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا سما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali hamba-hamba yang beriman kepada Allah, kecuali hamba-hamba yang kenal dengan Sang Khalik. Setelah itu mereka beramal soleh di dalam kehidupan ini, dan mereka saling memberi nasihat atau wasiat dengan kebenaran, dan mereka saling memberi nasihat dengan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا وترحمنا وتب علينا وتقضي حوائجنا وحوائج المسلمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم سهل أمورنا وأمور المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami dan doa kaum muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit di antara kami dan kaum muslimin. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dan segala urusan kaum muslimin. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami dan keadaan kaum muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.